Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hebat lo, pocong aja pakai sertifikat segala. Ya iya dong. Kuliah lo? Kuliah dong. Dengar baik-baik ya, ini kan kuburan. Lu kan tahu kalau di kuburan tuh banyak orang lagi tidur. Babi air, babi ayam. Iya Kang. Tunangan. Iya. Ya Allah, nggak sedih mak lo, bapak lo. Kenapa sih? Bodi lo kayak ikan kembung. Hai semua, kita kembali. Hari ini kita mau meringkat lagi-lagi film horor Indonesia. Film ini berjudul Pacar Hantu Perawan yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Yoyo Dumpring. Mengisahkan tentang seorang gadis yang gak percaya sama tempat keramat hutan jodoh, hingga akhirnya didatangilah oleh Cogan yang ternyata adalah arwah orang Belanda karena memiliki kesamaan yaitu gak percaya sama takhayul. Daripada penasaran kira-kira apa yang akan terjadi sama gadis itu, langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari dua bule yang tinggal di Texas dan sedang menggeliat-geliat gitu. Ulat kali menggeliat. Mereka adalah Misa dan Vicky. Misa lalu mendapat telepon dari adiknya yang bernama Mandy dan tinggal di Indonesia. Mandy yang lagi bosan meminta saran pada Vicky apa yang harus dilakukan. Vicky pun menyarankan agar Mandy jalan-jalan atau kalau enggak cobalah untuk camping. Mandy pun meminta sahabatnya Joyce untuk mencarikan tempat camping yang seru. Joyce merekomendasikan hutan jodoh, di mana legendanya siapapun yang mandi di sana maka akan segera mendapatkan jodoh. Jadi lulu pade yang jomblo nih pergi aja tuh ke sono mandi. Mandy sendiri gak percaya sama cerita legenda ataupun ramalan dan menganggap itu hanya takhayul. Tapi Mandy bersedia pergi ke sana hanya untuk refreshing aja, bukan untuk mempercayainya. Meskipun Joyce berkata jika dirinya mendapatkan Alex pacarnya ya setelah mandi di hutan itu, tapi Mandy tetap gak percaya. Keesokannya, Opa dan Alex sedang membicarakan camping di hutan jodoh. Gak tahu nih berdua pada ngomongin apa, gak jelas gitu guys. Intinya adegan ini tuh hanya untuk lucu-lucuan aja, gak begitu penting sebenarnya. Mandy dan Joyce sudah siap untuk berangkat. Mandy lalu pamit pada Opa dan setelah mereka pergi, Opa malah melihat pocong dan aku gak tahu dari mana asal usulnya nih poci guys. Tiba-tiba aja nongol tuh. Karena merasa pocong itu adalah tamu tak diundang, Opa pun menjamunya dengan memberikan rokok pada mulut tuh pocong. Mantap Opa. Mandy, Joyce dan Alex tiba di hutan jodoh. Dan tanpa mereka sadari, di sepanjang jalan mereka selalu diawasi dan diikuti oleh hantu-hantu yang bergentayangan. Saat tiba di papan peringatan, Mandy justru berkumur dan menyemburkan airnya pada papan itu sambil mengatakan jika itu cuma takhayul. Malam harinya, ketika bulan purnama lagi bulet-buletnya, Joyce dan Alex mandi di pancuran air dan memaksa Mandy agar mandi juga. Ya, mereka pun mandi. Dan yang nyensor ini bukan aku guys, tapi lembaga sensor filmnya langsung. Karena kan aku nontonnya dari DVD originalnya. Saat asyik mandi, Mandy yang kebelet pipis malah kencing di sana guys. Pasti berasa anget-anget gitu ya kan. Saat Mandy berjalan menuju tenda, Mandy bertemu pria tampan yang bernama Romi yang entah datang dari mana tuh si Romi. Katanya sih abis jalan-jalan, entah ngapain. Jalan-jalan sendirian, malam-malam di tengah hutan. Aneh kan? Karena tangan Romi terasa dingin saat berjabat dengan Mandy, Mandy pun menawarkan Romi agar ikut dengannya ke tenda karena di sana sedang membakar api unggun. Sebagai imbalan, Mandy meminta Romi untuk menggendongnya. Kemudian setibanya di tenda, Mandy memperkenalkan Romi pada Joyce dan Alex. Lalu Mandy mulai menyetel musik dan bergoyang eksotis, goyang patah-patah sampai tulang retak. Si Romi pasti ngaceng dah nih. Sementara itu, di Texas, Vicky bermimpi buruk tentang adiknya itu yang melihat sedang bersama pria jahat di dalam mimpinya. Kedua kakaknya ini pun merasa khawatir.
Sepulangnya dari camping, Mandy mendatangi opanya yang duduk di meja makan dan menceritakan pengalaman campingnya. Tapi karena opanya ini kalau bicara suka ngelantur dan gak nyambung, Mandy pun jadi kesal dan kembali ke kamar. Beberapa saat kemudian, opa mengambil mesin penyedot debu listrik untuk bersih-bersih. Setelah mesinnya nyala, opa malah kebelet pipis dan karena sudah gak tahan lagi, akhirnya opa Gangnam Style ini kencing di celana guys. Alhasil kencingnya melebar ke lantai menuju kabel listrik yang ngelupas hingga akhirnya opa kesetrum. Mandy yang mendengar suara gaduh segera datang dan sangat panik ketika melihat opanya tergeletak di lantai dengan pipis dan bau pesing di mana-mana. Mandy segera mematikan mesin tapi sayangnya nyawa opa sudah gak tertolong lagi. Dan innalillah, Mandy pun mengabarkan berita duka itu pada Misa, tapi kakaknya berkata gak bisa pulang cepat dari Texas ke Jakarta dan menyuruh Mandy agar segera menguburkan opanya. Ya iyalah dikubur, masa mau dimakan? Heran deh gue, keluarga macam apa sih ini guys? Usai pemakaman, Mandy menangisi foto opanya di kamar sambil bercerita pada Romi dan juga kedua sahabatnya jika papanya asli Amerika, sementara mamanya asli Sunda. Mereka nikah dan gak tahu sekarang tinggal di mana. Mungkin udah mati dalam kecelakaan pesawatnya Final Destination kali guys. Gak tahu juga aku guys. Joyce pamit pulang dan meminta Romi agar menjaga Mandy. Kemudian mereka berdua langsung tuh melakukan Ewita. Si Mandy sempet-sempetnya kembang kempot tuh lubang bawahnya. Padahal opanya baru aja meninggal guys. Cucu dakjal emang. Setelah Romi cerot, dia pergi sebelum subuh. Joyce lalu datang pagi harinya dan ingin meminta tolong pada Romi agar mengajari Alex bagaimana cara menggenjot sampai cerot yang baik dan benar. Tapi ya Rominya udah keburu pergi tuh guys. Joyce lalu ingin memberikan Alex kejutan, tapi rupanya Joyce hanya ingin mengerjainya dengan meletakkan lem yang sangat kuat di kloset. Joyce memanggil Alex dan Alex mengira mereka akan ewita di toilet. Joyce langsung mendudukkan Alex ke kloset dan pergi secara perlahan ketika burung Alex sedang tegang-tegangnya. Alex pun terjebak dan gak bisa berdiri karena lemnya sangat kuat menempel di bokongnya. Lalu tiba-tiba muncul pocong di dekatnya yang membuat Alex teriak ketakutan. Hingga malam, Alex masih terjebak di kloset guys, dan Joyce memanggil Pak Tukang untuk membantu melepaskannya. Kemudian membawa Alex ke rumah sakit. Kasihan tuh kloset jadi rusak dah. Sementara itu di Texas, Misa dan Vicky ingin jalan-jalan santai di hari Minggu. Hitung-hitung refreshing setelah berduka karena opanya meninggal. Aku kok kurang serk ya sama acting mereka berdua ini guys. Kacau banget lah. Acting sedihnya tuh gak dapet. Coba kalau adegan ranjang yes, pasti bagus tuh. Hari berikutnya, Mandy melinuk-linuk di kolam renang dan setelah itu Mandy sarapan tapi gak tahu kenapa Alex justru melihat pocong sambil membayangkan ngecrot di depan tuh pocong ketika melihat Mandy makan hotdog dan sosis. Udah sarap nih kayaknya si Alex. Karena merasa aneh, mereka pun akhirnya diam-diam mengikuti Mandy yang pergi ke suatu tempat malam-malam. Alex dan Joyce justru kehilangan jejak Mandy. Mereka terus mencari dan melihat Mandy berjalan dengan cepat. Tapi Alex malah kebelet pipis. Dan pipis sembarangan guys, yang tanpa sadar sedang mengencingi pocong. Lagian kenapa lu ada di situ, Cong? Dasar pocong suka nyepong. Mandy sendiri ternyata pergi ke kuburan Belanda dan tertawa cekikikan di atas batu nisan seakan sedang bermain dengan seseorang. Padahal aslinya gak ada siapa-siapa guys. Tapi Mandy dan juga penonton merasa Mandy sedang bersama Romi dan mereka membahas tentang pernikahan. Joyce dan Alex yang melihat Mandy sedang duduk berdua dengan Romi di atas kuburan mencoba merekam video. Tapi anehnya Romi gak bisa terekam kamera guys, yang membuat keduanya jadi takut dan merinding. Anehnya lagi, tiba-tiba ada monyet yang merampas HP itu. Alex pun mengejar monyet itu dan mereka saling tampar-tamparan sebelum akhirnya si monyet pergi meninggalkan HP itu. Di sisi lain kuburan itu, seorang penjaga kuburan bernama Yoga baru bangun tidur justru berjumpa dengan Pocicu, pocong banci lucu. Setelah berdebat lucu, Yoga mengprot-prot si pocong sebelum tidur. Joyce dan Alex pergi dengan ketakutan sambil diikuti berbagai jenis hantu. Lalu mereka bertemu Yoga. Mereka lalu menanyakan tentang Mandy. Yoga berkata jika Mandy sering datang tiap malam ke kuburan itu sejak 2 minggu terakhir.
Yoga menambahkan jika kuburan itu adalah kuburannya orang Belanda dan kuburan itu sebenarnya kuburan kosong. Lelaki itu maksudnya di sini si Romi ya guys, meninggal secara misterius 50 tahun lalu. Semua itu dimulai saat pergi ke hutan jodoh bersama kedua orang tuanya. Romi yang gak percaya takhayul melakukan hal yang sama seperti Mandy, berkumur dan menyembur papan peringatan yang masih sama seperti saat ini meski kejadiannya sudah 50 tahun lalu. Krunya mungkin males yang mau ganti papannya guys. Romi juga menolak untuk mandi di pancuran dan bahkan menghina tempat keramat itu. Hingga suatu hari dia meninggal di hutan jodoh dan anehnya jasad Romi gak bisa dipindah. Sehingga keluarganya membuatkan peti khusus dan meninggalkan jasad Romi yang diletakkan di semak-semak hutan jodoh. Yoga berkata jika Mandy sepertinya kena kutukan dari si Romi dan memberi saran agar semua saudaranya puasa 3 hari 3 malam. Kemudian harus mencari peti Romi di hutan jodoh itu lalu membakarnya agar kutukan itu hilang. Joyce pun segera menghubungi Misa dan Vicky jika mereka harus puasa untuk membantu adiknya menghilangkan kutukan tersebut. Keesokan malamnya, Joyce dan Alex mendatangi kamar Mandy di mana Romi juga ada di sana dan lagi-lagi gak terekam kamera HP. Dengan ketakutan, mereka berdua berjalan perlahan menghampiri Mandy dan memberitahu jika memiliki rekaman video Mandy yang sedang berbicara sendirian di kuburan. Mandy pun heran melihat rekaman itu karena dia gak merasa pernah pergi ke kuburan dan hanya pergi ke rumah Romi yang mewah. Joyce juga mengatakan jika saat merekam Mandy di kuburan, mereka melihat Romi ada di sampingnya, tapi setelah direkam, Romi justru gak ikut rekam. Ketika Mandy berkata dirinya akan segera menikah dengan Romi, Joyce justru histeris dan berkata jangan, karena Romi itu adalah arwah gentayangan yang dikutuk oleh hutan jodoh. Dia sengaja mencari jodoh untuk dijadikan teman di alam sana. Mandy tetap gak percaya meskipun ada bukti video itu dan justru marah lalu mengusir Joyce dan Alex. Terus Rominya pergi kemana anjir? Perasaan tadi duduk di ranjang dah. Apa dia ngumpet di bawah ranjang? Malam harinya, Mandy bermimpi tentang Misa yang lagi ewita dengan pacarnya Vicky. Karena khawatir, Mandy langsung melakukan video call dengan Misa dan juga Vicky, lalu mengenalkan Romi, calon suaminya. Jelang, Gung lu Rom, tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba hilang di sana. Vicky dan Misa berkata jika mereka gak melihat ada siapapun dan hanya melihat Mandy sendirian. Mandy justru menyangkal jika mungkin kedua kakaknya itu sedang mabuk dan menyuruh Romi untuk say hello. Tapi tetap, Misa dan Vicky hanya melihat Mandy berbicara sendiri dan menganggap Mandy sedang berhalusinasi. Mandy kemudian menceritakan mimpinya jika Misa diam-diam memiliki hubungan gelap dengan pacarnya Vicky. Mereka berdua pun jadi khawatir dengan kondisi adiknya itu yang semakin mengada-ngada dan ngelantur. Mereka akan datang ke Indonesia jika Mandy tetap seperti itu. Malam berikutnya, Joyce dan Alex membawa Mandy ke hutan jodoh lagi. Mereka menemukan peti mati dan Mandy bertanya apa mau mereka dan apa yang mau dibuktikan. Alex di sini membentak sekaligus menegaskan jika Romi adalah arwah dan peti yang mereka lihat di depan itu adalah peti matinya Romi yang harus dibakar supaya Mandy sadar. Joyce dan Alex gak ingin ada sesuatu terjadi pada Mandy. Saat Mandy mencoba membuka peti itu, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Kalian pikir Romi dengan wajah tampannya tiduran di dalam peti sana guys? Ya enggak lah, itu hanya tulang belulang saja. Karena kan kejadiannya sudah 50 tahun yang lalu guys. Jadi mustahil wajah Romi masih glowing kecuali pakai lampu. Alex langsung menyiramkan minyak lalu membakarnya. Mandy melihat bayang-bayang Romi yang memanggilnya di tengah kobaran api. Usai membakar peti, mereka pergi ke pancuran lagi dan menjelaskan cerita Romi di masa lalu. Lalu memaksa Mandy supaya mandi untuk meminta maaf dan bertobat. Karena mereka gak ingin Mandy celaka seperti Romi hanya karena gak percaya sama mitos. Mereka memandikan Mandy dengan kembang 7 rupa dan banyak belatung yang keluar seakan dosa-dosanya luntur. Dan adegan di film ini gak pantas untuk ditiru ya guys, karena itu sama saja menyekutukan Tuhan. Kecuali kalian menganggap hutan adalah Tuhan dan menyembah pohon, jadi gak masalah kalau percaya. Adegan pindah ke Texas lagi, di mana Misa dan Vicky sedang asyik berjemur. Joyce lalu menelpon dan memberi kabar jika Mandy sudah lebih baik dan itu membuat keduanya merasa lega dan tak jadi ke Indonesia. Karena sang sutradara dan produser sudah kehabisan dana untuk mendatangkan mereka ke Indonesia. Belum lagi takut diprotes sama beberapa ormas.
Oke, filmnya sudah tamat guys. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Tidak semua orang bisa menemukan tempat itu. Pada aya nu maut, anjeun sadaya, teu aya nu bakal selamat. Kenapa sayang? Dia bilang bakal ada yang mati kah? Sinting. Dra, kira-kira di hutan kayak gini ada penunggunya nggak ya? Tuh penunggunya tuh marah.